Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kuliah statistika ya, yaitu berjudul ruang sampel. Nah, statistika sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengolah data. Jadi ketika kita bertemu dalam kehidupan sehari-hari itu selalu bertemu dengan banyak data. Kalau di teknik komputer mungkin data-data itu ada di pemrograman gitu ya, mungkin database, data yang diambil, atau pengukuran kayak gitu. Itu nanti kita akan memiliki banyak data, seperti data perkuliahan juga ada gitu ya. Jumlah siswa, nama-nama siswa, nilai siswa gitu. Itu adalah data, sekumpulan data. Nah, yang pertama ini adalah ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil ya atau outcome yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan. Jadi, ini materi udah saya share ya, saya harap teman-teman udah pada baca. Jadi saya cuma jelasin sekilas-sekilas aja yang kira-kira perlu dijelaskan. Nah, jadi semua eksperimen atau yang dilakukan dalam mengambil data itu disebut percobaan. Jadi misalkan kita punya satu koin. Koin ini punya dua sisi, ada depan, ada belakang. Koin ini saya lempar 5 kali. Nah, itu adalah namanya disebut melakukan sebuah eksperimen atau melakukan sebuah percobaan. Percobaannya satu macam. Kenapa? Karena hanya menggunakan sebuah koin. Nah, ketika saya punya dadu lagi, dadu yang saya lempar selama sebanyak 6 kali, gitu ya, mungkin misalnya 6 kali. Nah, itu juga adalah satu eksperimen lain atau satu percobaan lain. Nah, itu disebut ruang sampel ya. Ruang sampel itu adalah himpunan dari suatu eksperimen. Ketika membicarakan himpunan, nah, ketika kita menyebutkan adalah himpunan semua hasil, itu contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini S adalah ruang sampel. X1, X2, dan Xn ini disebut himpunan semua hasil. Misalkan tadi koin yang saya lempar ada dua sisi. Yang pertama buka, kedua belakang, ketiga muka, terus keempat muka. Nah, nanti ketika dituliskan dalam notasi seperti ini, itu disebut ruang sampel. Nah, ini contohnya ya, melempar dadu ada 6 kali. Nah, melempar dadu 6 kali ini ada 6 kemungkinan ya, berarti ruang sampelnya itu ada 6. Nah, ini melempar koin 2 kali, ini berarti kemungkinannya seperti ini. Ada gambar atau angka atau muka atau belakang seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Oke. Ruang sampel yang anggotanya berhingga disebut finite. Sedangkan yang tidak berhingga itu disebut infinite. Oke. Contoh ruang sampel infinite itu sebutir debu yang dijatuhkan di dalam bidang berbentuk lingkaran. Nah, dengan jari-jari 4. Maksudnya itu berarti dia itu bisa berapa aja gitu kan. Kumpulan semua titik yang mungkin sebagai tempat jatuhnya debu dalam lingkaran adalah ruang sampel. Nah, ini bisa dijadikan sebuah persamaan. Ini seperti ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama kurang atau sama dengan 4. Kenapa? Dia jari-jarinya 4. Jadi kan ibaratnya kalau X itu ini ya, ada horizontal dan vertikal. Nah, sedangkan lingkaran ini jari-jarinya 4 dari titik 0 gitu. Ya, semoga ada gambaran. Nah, ruang sampel infinite ataupun infinite itu yang anggotanya dapat dihitung disebut ruang sampel diskrit, yang tidak dapat dihitung disebut ruang sampel
continue. Ya. Atau non-discrete. Menghitung titik sampel. Nah, ini ada beberapa kaidah bagaimana cara menghitung titik sampel. Titik sampel itu, kalau tadi dadu, titik sampelnya itu ada 6. Ada 6 kemungkinan yang bisa digunakan. Kalau tadi koin, tadi ada 2, karena hanya muka dan belakang. Tapi ketika koin itu dilipatkan, ada 2 koin, ada 3 koin, tentu ada lebih dari 2 titik sampel gitu ya. Nah, ini kaidah dasar menghitung titik sampel. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan. Dikalikan ya, berarti P dikali Q. Misalkan saya gabungkan dadu dan koin. Dadunya 4, dadunya 6 kemungkinan, sedangkan koinnya ada 2 kemungkinan. Jadi itu dikali. P dikali 4. Nah, ada lagi yang disebut kaidah penjumlahan. Jika eksperimen mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka eksperimen 1 atau eksperimen 2 dilakukan. Atau ya, jadi ketika 1 dilakukan atau 2 dilakukan, maka terdapat P ditambah Q. Jadi kalau tadi dan, kemungkinannya itu dikali, kalau misalkan atau, kemungkinannya itu dijumlahkan. Ini adalah contohnya. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. 3 jenis minuman, susu, kopi, dan teh. Nah, jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan 1 minuman, maka berapa banyak pasangan yang memungkinkan? Sama seperti tadi ya, jadi berapa banyak pasangan yang memungkinkan? Karena ini pertanyaannya adalah dan, berarti menggunakan tadi kaidah perkalian. Maka dikali ya 5 kali 3 sama dengan 15 pasang. Contoh kedua, kelompok mahasiswa terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Jadi ada 4 orang dan 3 orang. Kita memilih wakil 1 dan wakil laki-laki dan perempuan. Ini fokus pada pertanyaannya, dan itu adalah dan ya, berarti sama seperti sebelumnya dia menggunakan kaidah perkalian. Nah, contoh berikutnya, ini sekelompok mahasiswa terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili tersebut? Tidak peduli pria dan wanita, berarti atau ya, tidak peduli pria atau wanita di antara 4 dan 3 orang ini. Berarti kemungkinannya ya tentu saja ada 7 orang nih. Berapa kemungkinan yang terpilih ya? Masing-masing orang jadi ada 7. Masing-masing orang menjadi potensi untuk terpilih gitu. Nah, berikutnya ada perluasan kaidah menghitung. Jika ada sekian buah eksperimen, masing-masing mempunyai ini ya, P1, P2, dan P3 sampai Pn, hasil yang dalam hal ini setiap PI tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah nih ya. Nah, kita intinya seperti ini. Jadi jika dikalikan nanti ada 2 kemungkinan, yaitu ada 2 kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Oke, contohnya kaidah tadi. Berapa banyak jumlah kata dengan 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E jika tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata? Berapa banyak kemungkinan ya jika tidak boleh ada huruf yang berulang dalam kata? Jadi berapa urutan gitu. Nah, ini menggunakan tadi itu kaidah perkalian. Kaidah perkalian itu P1 kali P2 kali Pn. Nah, P1 ini ya, ada 5 cara mengisi pos P1 ini. Kenapa 5? Karena dia masih kolom pertama ya. Jadi masih ada 5 cara untuk mengisi posisi huruf pertama gitu. Karena ini ada 5 pilihan. Untuk
perwakilan huruf pertama ini masih bisa A, B, C, D, E. Akan tidak boleh berulang karena belum pernah digunakan. Jadi 5-5-nya boleh digunakan. Terus baris kedua atau kolom kedua, dia hanya menggunakan 4 cara. Kenapa? Karena salah satunya sudah digunakan di awal. Gitu. Jadi nanti dikalikan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sama dengan 120 macam cara gitu. Berapa banyak jumlah kata yang dapat dibentuk? Jika tidak boleh ada yang berulang, ada 120 kata. 120 buah kata. Nah, berikutnya contoh lagi, perpustakaan memiliki 6 buku berbahasa Inggris, 8 buku berbahasa Prancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing ini berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? Jadi, kita perpustakaan yang mana perpustakaan itu punya buku-buku ini, kita mau memilih 3 buah buku tapi dengan bahasa yang berbeda. Berarti 6. Kita boleh milih 1 dari 6, boleh milih 1 dari 8, boleh milih 1 dari 10. Nah, caranya karena boleh berulang, jadi ya bukan berulang atau tidak ya, intinya 6, 10, dan 8. Jadi kita punya kemungkinan 480 cara gitu ya. Ini adalah contoh-contoh tadi kaidah perkalian. Nah, seperti ini nih contohnya kaidah perkalian. Nah, ketika kita punya berapa jumlah memilih ketika kita hanya bisa membawa 1 buku aja. Ada berapa pilihan gitu kan. Nah, karena membawa cuma 1 buah buku, sedangkan saya ada sekian buku ya, ada buku dengan 3 bahasa yang berbeda, dan kita hanya boleh bawa 1 buku, otomatis secara logika kita hanya bisa menambahkan antara 6 buku berbahasa Inggris dan 8 buku berbahasa Prancis atau 10 buah di antara 10 buah buku berbahasa Jerman. Jadi dijumlahkan. Ini kira-kira kalian paham nggak logikanya seperti ini? Tapi kalau nggak paham boleh tanya ayah. Nah, ini contohnya, nanti silahkan dibaca, dipahami ya. Saya nggak jelasin semua. Baik, berikutnya ada permutasi. Nah, permutasi ini adalah susunan yang berbeda pengaturan benda-benda di dalam kumpulannya yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Nah, ini adalah susunan yang berbeda ya, seperti tadi itu susunan yang berbeda yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Nah, banyaknya permutasi dari n benda yang berbeda adalah n faktorial, di mana n faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 sampai n. Nah, ini contohnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf kata bosan. Nah, cara pertama tadi kaidah perkalian itu 5 dikali 4 dikali 2 kali 1. Nah, ketika menggunakan cara permutasi ya, kayak faktorial gini, ini 1 dikali 2 sampai n. Kenapa n-nya ini 5? Karena bosan ini memiliki 5 kata ya. Jadi 5 faktorial itu sama ya, karena 1, 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama seperti ini, 120 kata. Nah, oke. Semoga tidak terlalu cepat, nanti kalian bisa ngulangin, masih kurang paham. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 mahasiswa? Nah, cara mengurutkan. Jadi, misalkan ada Ashari, Elma, aku cuma hafal Ashari, Elma. Sama tadi yang bicara siapa? Toyib ya. Toyib apa siapa sih? Nah, misalkan ada Ashari, Elma, sama Toyib. Berapa cara mengurutkan? Pertama mungkin nama pertama dulu, terus nama kedua dulu, terus nama ketiga dulu. Nah, nanti di bawahnya juga bisa diputar seperti itu. Berarti kalau cara mengurutkan seperti ini tidak boleh berulang ya. Jadi ketika nama pertama sudah digunakan paling atas, dia tidak boleh ada lagi di bawahnya. Nah, banyaknya permutasi kan. Benda berlainan jika diambil R sekaligus adalah, nah, fungsinya seperti ini ya, P, N, R, di mana N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, ini adalah caranya, di mana tulisannya ini N P R. Di mana N ini adalah jumlahnya, yaitu 25. 25 ya. Berapa banyak pasangan huruf yang dapat
yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet jika tidak boleh ada perulangan huruf. Nah, pasangan ya, berarti dia itu minta dua huruf yang dipasangkan, maka di sini R-nya itu menggunakan 2. Ini jawabannya menggunakan 2. Terus ininya menggunakan 26. Bentar. Oke. Jadi gini, jadi ini ya, 2 ini adalah syarat yang diminta, sedangkan 26 ini adalah jumlah titik sampelnya tadi, ada 26 macam. Nah, jadi 26 faktorial per 26 dikurang 2, N dikurang R ya, jadi 24 faktorial itu menjadi 650. Oke. Ini cara mendapatkan 20 kali 25 ini ketika disederhanakan. Ya, nomor contoh berikutnya. Kenapa banyak contoh? Karena ketika hanya mendapatkan teori seperti kaidah-kaidah tadi itu akan sangat susah dipahami ya. Jadi akan diberikan contoh-contoh sehingga lebih mudah memahami bagaimana sih maksudnya ruang sampel, bagaimana sih maksudnya permutasi gitu. Nah, ruang sampel itu nanti akan berisikan 650 ini. Jadi ruang sampelnya itu mulai dari pertama, kedua, sampai 650 itu adalah ruang sampel. Isinya itu adalah titik-titik sampel. Nah, begitu ya. Itulah yang disebut ruang sampel. 650 tadi itu adalah data. Data yang ingin kita olah. Gitu. Atau data yang ingin kita ketahui. Contoh berikutnya, berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Jadi ada 4 huruf yang berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Di mana 4 huruf ini ada pilihan dari 26 masing-masing huruf, dan 3 angka ini adalah pilihan dari 9 angka ya. Jadi pertama kita cari dulu ini permutasi dari huruf dan permutasi dari 3. Ini ya, P 26,4 dan P 10,3. Ini ya, 10,3. Ada 10 angka, kan ada angka 0 ya, jadi ada 10 angka. Nah, bagaimana, berapa banyak string yang dapat dibentuk, dan ini kan menggunakan dan ya, jadi di sini menggunakan perkalian gitu. Udah, semoga paham. Permutasi n buah benda yang mana n pertama berbuah jenis pertama dan n kedua buah jenis kedua, maka sampai nk buah jenis sekian. Ya, buah jenis sekian gitu ya. Ini menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi jumlah n-nya ada berapa? Nanti dibagi n faktorial, n1 faktorial, n faktorial gitu. Berapa banyak string, contohnya nih ya, berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Jadi n ini adalah jumlah ragam gitu. Di sini jumlah ragamnya itu, ini kan Mississippi ya, jadi ketika dia dibuat seperti dalam sebuah ruang sampel nanti akan jadi seperti ini. M I S S I S S I P P I gitu, di mana huruf M ini ada 1 buah, huruf I itu ada 4 buah, huruf S ada 4 buah, huruf P ada 2 buah. Nah, kalau dijumlahkan ini ada 11 huruf ya, atau ruang sampelnya berisikan 11 titik sampel gitu. Maka jumlah stringnya itu adalah 11 buah. Total n-nya ini adalah 11 buah ya. Di mana n1, n2, n3-nya ini masing-masing ini ada 1, 4, 4, 2 gitu ya. Berarti dituliskan di sini 1, 4, 4, 2. Kenapa? Karena dia menggunakan jenis yang sama. Jenis nih ya,
buah berjenis pertama. Jadi S-nya ini jenis satu jenis, I-nya satu jenis, P-nya adalah satu jenis gitu. Nah, maka masing-masing itu jenisnya ada berapa? Di sini ada 1, ada M-nya 1, I-nya 4, S-nya 4, P-nya 2. Dituliskan seperti ini. Lalu ketika dihitung, 11 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 kali 2 faktorial itu adalah 3.000. Ini ya, sekian ini ya. Oke, ini isinya adalah latihan-latihan soal. Baik, contoh berikutnya 12 lembar karton akan diwarnai, sehingga 3 diantaranya berwarna hijau, 2 berwarna merah, dan 2 berwarna kuning, sisanya berwarna biru. Berapa jumlah cara pengecatan? Berarti N-nya itu ada 12. Ya, N-nya itu ada 12. Ada berapa jenis warna? Ada 4 jenis warna. Oke, berarti 12, titik koma, 3, 2, berapa sisanya warna biru, yaitu 12 kurang 3, kurang 2, kurang 2, itu sama dengan 5. Nah, seperti ini ya. Jadi, ruang sampel ini adalah disebutnya probabilitas atau kemungkinan. Kalau ada yang suka nonton, pasti yang malam-malam itu ada anak, dia itu menebak-nebak kartu, menebak-nebak ya nilai yang diberikan ke juri. Nah, itu disebut juga probabilitas karena dia menghitung kemungkinan. Sama seperti kita main judi, kalau kita memahami bagaimana probabilitas bekerja, kita akan bisa menebak kartu mana yang akan keluar gitu. Seperti itu. Ini ya, contohnya. Aduh. Nanti boleh dibaca sendiri. Saya akan langsung masuk ke kombinasi. Kombinasi ya. Kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Aduh, udah belum? Nah, jumlah kombinasi dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R adalah, nah, ini sebenarnya udah dipelajarikan ya di sekolah dulu. Ini kita ingat-ingat. Ini tentang probabilitas gitu. Sebelum masuk statistika, kita belajar probabilitas dulu. Oke, ini adalah rumusnya, di mana N, R itu N faktorial per R faktorial, N kurang R faktorial. Notasi lainnya bisa dibuat matriks seperti ini, NR. Berapa banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan 3 elemen? Berapa banyak himpunan yang terdiri dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan 3 elemen? Wah, kata-katanya ini cukup rumit ya. Jumlah cara memilih itu 3 dari 4 elemen. Jadi, misalkan kita memilih ada 4 huruf. A, D, E, L, Adel ya. Itu ada 4 elemen di antara 26 elemen. Di antara 26 elemen. Ya, tapi ini soal ini 2 elemen dari 3 elemen. Jadi rumusnya seperti ini, menggunakan tadi ini ya. N faktorial per R faktorial, N dikurang R. Nah, sebenarnya saya nggak akan mewajibkan kalian menghafal rumus, yang penting memahami rumusnya dan memahami bagaimana cara menggunakannya gitu. Nah, oke. Nanti akan saya beri soal. Ya, silahkan dipahami ya. Saya nggak jelasin lagi lah. Ini kalian pahami. Lalu ini latihannya dikerjakan. Oke. Begitu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya lupa ya kalau hari ini harusnya kita kuliah atau minggu ini sebenarnya kuliah dengan teknik komputer. Jadi saya membuat ini cukup mendadak. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.